Masih tetap bersama Etnan Media Belajar. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kabar baik ya teman-teman ya. Sesi sebelumnya kita sudah membahas latihan 5. Di kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan latihan 6 sesi pertama dari soal nomor 1 huruf A sampai J Matematika Kurikulum 2013 dengan materi menentukan debit. Langsung saja, mari kita mulai. Kita lanjutkan pembahasan Matematika kelas 5 Kurikulum 2013. Di mana sesi sebelumnya kita telah membahas latihan 5. Sesi kali ini kita masuk pembahasan latihan 6 dengan materi menentukan debit. Di latihan 6 ini teman-teman kita akan bagi beberapa sesi. Sesi pertama kita bahas dari soal nomor 1. Tuliskan arti dari satuan debit berikut. Nah, soal nomor 1 ada beberapa soal huruf A, B, C, D, E hingga J akan kita bahas seluruhnya. Oke teman-teman, kita jelaskan sedikit apa arti dari satuan debit berikut. Debit adalah merupakan ukuran banyaknya volume air yang dapat ditampung dalam satu tempat tiap satuan waktu. Di mana rumus mencari debit, volume dibagi waktu. Oke, dari huruf A hingga J kita bahas seluruhnya di whiteboard kita. Kita masuk pembahasan sesi pertama. Latihan 6 bab 2. Soal nomor 1. Tuliskan arti dari satuan debit berikut. Nah, soal nomor 1 teman-teman dari huruf A hingga J pada dasarnya sama. Di mana soal huruf A 2 liter per menit, rumusnya Q sama dengan volume dibagi waktu. Di mana Q artinya debit, V artinya volume, T artinya waktu. Maka, debit air merupakan ukuran banyaknya volume air yang dapat ditampung dalam satu tempat tiap satu satuan waktu. Jadi, 2 liter per menit ini artinya volume air yang dapat ditampung dalam suatu tempat adalah 2 liter setiap menitnya. Atau, setiap menitnya menghasilkan 2 liter. Oke, kita lanjut huruf B. 5 cm kubik per detik, rumusnya sama teman-teman ya, volume dibagi waktu. Di mana penjelasannya, debit air merupakan ukuran banyaknya volume air yang dapat ditampung dalam suatu tempat tiap satu satuan waktu. Di mana arti 5 cm kubik per detik, volume air yang dapat ditampung dalam suatu tempat adalah 5 cm kubik setiap detiknya, atau setiap detiknya mampu menghasilkan 5 cm kubik. Oke, kita lanjut huruf C. 1000 liter per jam, rumusnya sama, volume dibagi waktu. Nah, penjelasannya, debit air merupakan suatu banyaknya volume air yang dapat ditampung dalam suatu tempat tiap satu satuan waktu. Di mana 1000 liter per jam, artinya, volume air yang dapat ditampung dalam suatu tempat adalah 1000 liter setiap jamnya, atau setiap jamnya mampu menampung sebanyak 1000 liter. Kita lanjut huruf D. 2,5 cc per detik, rumusnya juga sama, volume dibagi waktu. Penjelasannya, debit air merupakan ukuran banyaknya volume air yang dapat ditampung dalam suatu tempat tiap satu satuan waktu. Di mana 2,5 cc per detik, artinya volume air yang dapat ditampung dalam suatu tempat adalah 2,5 cc setiap detiknya. Oke, kita lanjut huruf E. 24.000 liter per jam, rumusnya volume dibagi waktu. Di mana debit air merupakan ukuran banyaknya volume air yang dapat ditampung dalam suatu tempat tiap satu satuan waktu. Jadi, 24.000 liter per jam ini artinya volume air yang dapat ditampung dalam satu tempat adalah 24.000 liter setiap jamnya. Oke teman-teman, jadi sedikit saya terangkan. Penjelasan debit air yang ini teman-teman ya, merupakan ukuran banyaknya volume air yang dapat ditampung dalam suatu tempat tiap satu satuan waktu. Dari penjelasan kalimat ini atau makna dari kalimat ini artinya
Volume air yang dapat ditampung dalam suatu tempat adalah 24.000 liter setiap jamnya. Jadi, 24.000 liter ini adalah volumenya, dan setiap jamnya adalah waktunya. Oke teman-teman, itulah maksud dari 24.000 liter per jam. Oke, kita lanjut. Huruf E. 6 liter per 2 detik, rumusnya volume dibagi waktu. Di mana debit air merupakan ukuran banyaknya volume air yang dapat ditampung dalam suatu tempat tiap satu satuan waktu. Di mana 6 liter per 2 detik ini dapat diartikan volume air yang dapat ditampung dalam suatu tempat adalah 6 liter setiap 2 detik. Oke, jadi satuan waktunya setiap 2 detik. Satuan volumenya 6 liter. Kita lanjutkan huruf G. 100 desimeter kubik per 10 menit, rumusnya juga sama teman-teman ya, volume dibagi waktu. Di mana debit air merupakan ukuran banyaknya volume air yang dapat ditampung dalam satu tempat tiap satu satuan waktu. Di mana 100 desimeter kubik per 10 menit dapat diartikan volume air yang dapat ditampung dalam suatu tempat adalah 100 desimeter kubik setiap 10 menit. Jadi, volumenya 100 desimeter kubik, waktunya setiap 10 menit. Kita lanjut huruf H. 15.000 ml per 20 detik, rumusnya volume dibagi waktu. Di mana penjelasan debitnya, debit air merupakan ukuran banyaknya volume air yang dapat ditampung dalam satu tempat tiap satu satuan waktu. Di mana 15.000 ml per 20 detik dapat diartikan volume air yang dapat ditampung dalam satu tempat adalah 15.000 ml setiap 20 detik. Jadi satuan volumenya yang bagian atas ini 15.000 ml. Lalu satuan waktunya setiap 20 detik. Oke, kita lanjut huruf I. 35.000 cm3 per 5 menit, rumusnya volume dibagi waktu. Di mana penjelasannya, debit air merupakan ukuran banyaknya volume air yang dapat ditampung dalam satu tempat tiap satu satuan waktu. Jadi, 35.000 cm3 per 5 menit ini teman-teman dapat diartikan volume air yang dapat ditampung dalam satu tempat adalah 35.000 cm3 volumenya setiap 5 menit waktunya. Jadi, setiap 5 menit dapat menampung volumenya 35.000 cm3. Oke, kita lanjut. Soal terakhir. 12.000 cc per 12 menit, rumusnya volume dibagi waktu. Di mana penjelasan debitnya, debit air merupakan ukuran banyaknya volume air yang dapat ditampung dalam satu tempat tiap satu satuan waktu. Di mana 12.000 cc per 12 menit ini dapat diartikan volume air yang dapat ditampung dalam satu tempat adalah 12.000 cc volumenya setiap 12 menit. Ini adalah satuan waktunya. Jadi, 12 menit dapat menampung sebanyak 12.000 cc. Oke, kita sudah menyelesaikan latihan 6 sesi pertama. Di mana kita akan masuk membahas latihan 6 sesi kedua dengan materi menentukan debit. Mudah-mudahan kita dapat belajar bersama-sama lagi teman-teman di hari berikutnya. Bagi teman-teman yang belum sempat mengikuti sesi sebelumnya, silakan cari di playlist yang sudah disiapkan. Dan jangan lupa subscribe, like, and share. Dan juga tekan loncengnya teman-teman ya, agar bisa mendapatkan video terupdate terbaru lainnya. Apabila ada yang terlewatkan atau kurang teliti dalam pembahasan kita ini, mohon dimaafkan teman-teman, karena kita saling belajar. Oke, terima kasih banyak. Kita akan bertemu lagi di sesi berikutnya. Sampai berjumpa lagi.